Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Juro dengan nomor NIM 211210104 dari kelas 4 PAID. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi kurikulum. Pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian implementasi kurikulum. Secara sederhana, implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Majon dan Wildavsky 1979 mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky 1983 juga mengemukakan bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Dalam Yatim Rianto dari Persman dan Wildavsky 1984, implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Juga dikemukakan oleh Melabuhin dalam Dan 1978. Sedangkan kurikulum memiliki pengertian yang sangat kompleks dan sudah banyak didefinisikan oleh para pakar. Esensinya, kurikulum dapat membicarakan proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berupa acuan, rencana, norma-norma yang dapat dipakai sebagai pegangan. Secara umum, struktur kurikulum mempunyai 4 komponen utama, yaitu tujuan, materi atau bahan, organisasi isi, proses belajar mengajar, dan evaluasi. Implementasi kurikulum adalah pelaksanaan kurikulum yang mencakup tujuan, isi, dan bahan serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Implementasi kurikulum juga merupakan terjemahan kurikulum dokumen menjadi kurikulum sebagai aktivitas atau kenyataan. Implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip-prinsip yang menjadikannya lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak, seperti pihak sekolah, pimpinan sekolah, pendidik, pengawas sekolah, dan staf pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini menetapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi satuan pendidikan. Usaha ini guna menetapkan strategi, kebijakan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan sebagai usaha menjadikan perencanaan sebagai kenyataan. Menjadi kenyataan dengan berbagai teknik atau alat yang digunakan. Waktu pencapaian, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai pengarahan dan motivasi, agar setiap yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sesuai peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Dengan hasil informasi yang diperoleh ini, maka akan memudahkan dalam menentukan nilai yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun pengambilan keputusan dalam kurikulum. Dalam implementasi kurikulum ini dituntut pelaksanaan apa yang telah direncanakan dalam kurikulum untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan yang kuat. Permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan tidak sesuai atau bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah direncanakan. Rancangan kurikulum dan implementasi kurikulum adalah sebuah sistem dan membentuk sebuah garis lurus dalam hubungannya. Dalam artian ini bahwa implementasi kurikulum mencerminkan rancangan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama ada faktor perencanaan. Implementasi kurikulum harus direncanakan dan dipersiapkan agar berhasil dengan baik. Perencanaan implementasi penting sebagai kerangka acuan sehingga terjadi efisiensi dalam pendayagunaan semua sumber daya, baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia. Yang kedua yaitu faktor substansi isi kurikulum. Faktor isi kurikulum merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum itu sendiri. Yang ketiga yaitu faktor pendidik. Peran guru menjadikan kurikulum sebagai sesuatu yang aktual dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat yaitu faktor iklim dan budaya sekolah. Setiap kurikulum baru memuat banyak hal-hal yang baru. Inovasi-inovasi baru dapat mencakup tema-tema yang diusung, tata kelola, pendekatan dalam proses pembelajaran, muatan atau isi kurikulum, ataupun sistem penilaian.
Yang kelima yaitu faktor sarana dan prasarana. Terdapat sarana dan prasarana utama yang sangat diperlukan dalam implementasi kurikulum baru ini, yang terdiri atas yang pertama itu buku pelajaran, yang kedua laboratorium, peralatan, dan bahan yang harus tersedia dalam rasio yang mencakupi dan yang memenuhi standar mutu minimal laboratorium. Yang ketiga, ketersediaan berbagai media pembelajaran, baik jenis, bentuk, maupun model di mana media-media pembelajaran tersebut terdiri atas dari media cetak, media elektronik, maupun media berbasis lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu aksesibilitas penggunaan sarana dan prasarana oleh santri maupun guru. Dan yang terakhir, faktor peran kepala sekolah. Faktor manajerial kepala sekolah mencakupi fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta fungsi pengembangan. Baik, kesimpulan dari materi implementasi kurikulum ini, dalam rangka implementasi kurikulum, terdapat beberapa langkah dan strategi penguatan yang perlu dilakukan. Strategi tersebut meliputi langkah-langkah penguatan perencanaan implementasi, sumber daya utama dan pendukung, proses pembelajaran di sekolah, serta kegiatan monitoring, dan juga evaluasi, guru, kepala sekolah, sarana dan prasarana, serta iklim atau budaya sekolah. Dan partisipasi semua pihak terkait sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan implementasi kurikulum ini. Karenanya dibutuhkan strategi penguatan implementasi yang komprehensif dan integratif sehingga semua potensi dan sumber daya dapat dimanfaatkan dengan baik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.